Oke, selamat sore teman-teman semua, selamat sore Mbak Desi. Kami dari kelompok 7 akan jelasin soal analisis kualitas pelayanan coffee shop dari ruang rasa sendiri. Ada saya, Salvian, ada Hugo, ada Brandon juga. Nah, sebelum mulai penjelasan, kita nonton video YouTube ini. Hari ini aku ada di Ruang Rasa ya. Jadi Ruang Rasa ini tempat ngopi, tempat diskusi juga. Jadi bagi teman-teman yang mau ngerasain kopi yang baru dan mau diskusi sama teman-temannya, langsung aja ke sini. Yuk langsung kita cek dalamnya seperti apa. Jadi di ruang rasa ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama ada di bawah yang ada kursinya, dan lantai kedua itu ada di atas dengan konsep lesehan. Dan tentunya garden ya, jadi buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi taman dan ngopi, jadi langsung saja bisa langsung ke atas. Oke, terus selanjutnya akan saya jelaskan. Dari latar belakang pertama dulu. Nah, kami memilih topik ini karena tertarik tentang dunia coffee shop di Jogja juga termasuknya. Coffee shop sendiri di Jogja ini juga jadi tren. Kayak banyak juga yang datang sana buat nongkrong, buat ngerjain tugas dan sebagainya. Terus menurut penelitian juga di Yogyakarta sendiri itu ada sekitar 1.200-an outlet. Itu penelitian pada tahun 2017. Selanjutnya Indonesia itu juga ada datanya bahwa Indonesia sebagai pengonsumsi kopi terbesar kedua setelah di negara Brazil. Terus karena ingin tarik juga tentang kualitas pelayanan sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggannya. Kemudian dari jurnal acuannya sendiri ada tentang pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan barista terhadap kepuasan konsumen kedai kopi espresso bar di Solo yang ditulis oleh Mansur Yahya pada tahun 2009. Kemudian ada analisis kepuasan konsumen dalam memilih coffee shop di Kota Medan yang ditulis oleh Dara Otaifi pada tahun 2019. Terus ada warung kopi dan gaya hidup modern oleh Irwanti Said. Nah, kemudian rumusan masalahnya ada bagaimana pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh barista kepada pelanggannya. Terus ada tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan antara barista dengan pelanggan melalui pendekatan komunikasi interpersonal. Manfaat penelitiannya dari manfaat teoritis memberikan referensi penelitian ilmu komunikasi dalam bidang komunikasi interpersonal,
Terus manfaat praktis sebagai bahan rujukan coffee shop ruang rasa agar apa yang menjadi visi dari coffee shop tersebut dapat tercapai. Kemudian kerangka teori dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya masuk ke kerangka teori. Dalam penelitian kami yang meneliti tentang ruang rasa ini menggunakan komunikasi interpersonal. Di sini penelitian ini menggunakan komunikasi interpersonal secara umum. Bagaimana komunikasi barista terhadap pelanggannya, bagaimana barista melakukan komunikasi interpersonal, melakukan pendekatan melalui komunikasi interpersonal. Lalu yang kedua, keahlian yang dibutuhkan agar komunikasi interpersonal berjalan dengan baik. Jadi keahlian-keahlian dari pegawai ruang rasa dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap pelanggannya. Dan dalam melakukan komunikasi interpersonal ini membutuhkan keahlian-keahlian sehingga pelanggan juga tertarik untuk sharing atau melakukan komunikasi dengan barista itu. Lalu tujuan komunikasi interpersonal dari coffee shop ruang rasa ini, para barista melakukan komunikasi interpersonal memiliki tujuan agar melakukan pendekatan terhadap pelanggan sehingga pelanggan tetap datang ke tempat tersebut dan melariskan coffee shop tersebut. Lalu ada juga hambatan-hambatan komunikasi interpersonal yang dialami oleh barista saat melakukan kegiatan komunikasi tersebut dengan pelanggan-pelanggannya. Lalu ada juga teori relasional dialektika. Itu pola komunikasi di mana seseorang yang memiliki hubungan menggunakan komunikasi untuk mengatasi kekuatan yang bertentangan secara alami yang menimpa hubungan mereka. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana pola komunikasi yang digunakan untuk mendekatkan. Jadi pola komunikasi ini dilakukan barista terhadap pelanggannya untuk mendekatkan hubungan relasi. Lalu selanjutnya, next. Lalu selanjutnya kerangka konsep. Di sini kerangka konsepnya ada 4. Kualitas pelayanan, coffee shop, slogan, dan barista. Dari kualitas pelayanan, bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh pegawai coffee shop dalam melayani pelanggannya. Lalu coffee shop di sini menjelaskan bagaimana keadaan coffee shop, lalu visi misi, lalu juga perbedaannya dengan coffee shop lain, apa yang menjadi daya tarik dari coffee shop tersebut. Lalu yang ketiga ada juga slogan yang digunakan oleh ruang rasa itu sendiri. Lalu barista, bagaimana barista melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga dapat menarik pelanggan yang banyak. Lalu selanjutnya. Nah, di sini ada juga kerangka berpikir. Di sini kami menggunakan model komunikasi Laswell, yaitu who, message, channel, receiver, dan feedback. Dalam who dijelaskan di sini ada barista ruang rasa. Lalu message menjelaskan slogan coffee shop ruang rasa, yaitu we serve with passion between your activity. Lalu ada juga selanjutnya channel menjelaskan komunikasi interpersonal. Di sini kami
akan melihat hubungan komunikasi antara barista dengan pelanggannya. Lalu receiver di sini kami melihat melalui teori relasional dialektika, melihat perkembangan hubungan komunikasi antara barista dengan pelanggannya. Lalu feedbacknya kita lihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. Next. Selanjutnya metodologi dijelaskan oleh teman saya. Jadi di bagian metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian yang kami gunakan itu adalah fenomenologi, dan bagaimana kami mencari cara mendapatkan datanya itu dengan melakukan wawancara. Dan teknik analisis data yang kami gunakan di sini adalah menggunakan teknik analisis clustering. Jadi clustering ini merupakan pengelompokan data, teknik pengelompokan data, dan di sini kelompok kami menggunakan metode hierarki. Jadi metode hierarki ini mengelompokkan dua atau lebih suatu objek yang memiliki kesamaan atau mempunyai kedekatan. Oke, next. Jadi di clustering pertama ini kami mendapatkan data dari narasumber, yaitu manajer ruang rasa, barista ruang rasa, dan juga pelanggan. Dan kami mendapatkan kesamaan dan memiliki kemiripan data terkait slogan dan kualitas pelayanan. Jadi kami mengklasternya, dan data yang kami dapatkan dari manajer ruang rasa yang pertama itu dia mengatakan bahwa slogan yang dibentuk oleh ruang rasa itu mempunyai tujuan, dan tujuannya itu untuk mencerminkan kualitas pelayanan yang dimiliki oleh ruang rasa. Jadi sebenarnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh ruang rasa kepada pelanggan itu didasarkan oleh slogan yang dimiliki oleh ruang rasa, yaitu "We serve with passion between your activity". Dan dari yang kedua yaitu data yang kami peroleh dari barista ruang rasa. Jadi data yang kami dapatkan bahwa barista ruang rasa ini mengatakan bahwa mereka itu bekerja dan juga melayani para pelanggannya dan bertindak sesuai dengan slogan ruang rasa agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggannya untuk dapat mempertahankan pelanggannya. Dan yang ketiga itu kami mendapatkan narasumber, dan narasumbernya itu adalah pelanggan ruang rasa. Jadi data yang kami peroleh itu pelanggannya mengatakan bahwa ketika ia berbelanja di coffee shop ruang rasa ini maupun sedang bercengkrama dengan teman-temannya di ruang rasa atau sedang nongkrong, mereka mendapatkan pelayanan yang baik. Dan pelanggan yang kami wawancara itu mengatakan juga bahwa slogan yang dimiliki orang rasa itu juga mencerminkan kualitas pelayanannya yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan lainnya dan juga pelanggan tersebut. Dan bisa kita lihat kan bahwa slogan yang dibentuk oleh ruang rasa itu mencerminkan kopi ruang rasa dengan memiliki kualitas pelayanan yang baik. Oke, clustering kedua. Nah, clustering kedua itu kami mendapatkan data kesamaan mengenai tempat dan suasana. Jadi dari hasil kami wawancara terhadap manajernya ruang rasa, mereka mengatakan bahwa coffee shop ruang rasa ini tidak besar dan berada, tapi mereka itu mendesain sebagus mungkin coffee shop ruang rasa tersebut agar terlihat elegan dan juga pelanggan dapat menikmati suasana mengopi di coffee shop ruang rasa. Nah, lalu yang kedua itu data yang kami peroleh juga dari barista ruang rasa. Jadi barista ruang rasa ini mengatakan bahwa coffee shop ruang rasa ini tidak memiliki tempat yang besar, dan itu berbeda dibandingkan dengan kopi-kopi lainnya, dan itu berbeda, tetapi desain dari coffee shop ruangan rasa ini yang terlihat elegan mempengaruhi suasana coffee shop di ruang rasa tersebut, juga mempengaruhi pelanggan-pelanggan yang lama dan juga pelanggan-pelanggan yang baru.
Dan dari hasil kami wawancara terhadap pelanggan tetap ini, pelanggan tetap yang kami wawancara ini juga mengatakan bahwa walaupun ruang rasa ini memiliki tempat yang bisa dikatakan kecil dan tidak besar, berbeda dengan coffee shop lainnya, tapi karena desain dan tempatnya walaupun seperti itu, pelanggan tersebut dapat menikmati ngopi di sana. Dan mereka bisa menikmati suasana ngopinya di sana seperti apa. Kayak mereka mengatakan juga sebenarnya bahwa ngopi di ruang rasa itu berbeda dibandingkan coffee shop lainnya. Mereka merasa bercengkrama dengan teman-temannya lebih enak dan terasa santai berada di sana. Dan bisa kita lihat kan sebenarnya bahwa di ruang rasa ini dengan desain yang elegan itu dapat mempertahankan pelanggan-pelanggannya dan juga menimbulkan suasana yang dibutuhkan oleh pelanggan lainnya. Dan tempat yang tidak begitu besar itu juga mempengaruhi suasana yang untuk dinikmati oleh para pelanggan. Oke, selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya, Dimas. Ya, hasil wawancara kemarin yang kami lakukan tuh memang karena adanya, kita tahu sendiri karena adanya virus corona ini, COVID-19, maka kelompok juga memutuskan buat wawancara melalui DM Instagram. Melalui kemarin kami tanya-tanya tentang coffee shop ini melalui DM dari manajer coffee shop ruang rasanya, terus dari baristanya, setelah ada pelanggan coffee shop tersebut yang memang kebanyakan ada anggota kelompok kami juga memang ada yang sering ke sana, dan teman-teman mereka juga banyak yang jadi pelanggan di coffee shop ruang rasa tersebut. Terus temuan datanya, kita dapat ada visi misi dari coffee shop ruang rasa itu sendiri, terus ada menu dan harga, pemasaran, terus strateginya mereka gimana, sumber daya manusianya, SOP, dan sebagainya. Terus ada juga konsep dari ruang rasanya itu sendiri. Nah, terus dapat diambil kesimpulan juga bahwa dari hasil wawancara dan manajer ruang rasa yang kami temukan bahwa kualitas pelayanan juga oleh coffee shop ruang rasa berdasarkan slogan mereka yaitu "We serve with passion between your activity" itu dapat ditemukan oleh pelanggan ruang rasa itu sendiri, dapat melalui dari konsep suasana tempatnya dan juga barista ruang rasa itu sendiri. Terus dan juga sudah dijelaskan tadi bahwa dengan konsep mereka yang dengan tempatnya yang tidak terlalu besar, tapi dengan barista yang dapat menyampaikan pesan dari coffee shop ini dapat membuat pelanggan itu juga betah, dan dapat disimpulkan jika ruang rasa ini sendiri menggunakan komunikasi yang baik antara barista dan pelanggannya setelah tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Sekian dari kelompok kami. Selamat sore. Terima kasih. Sore, terima kasih.